Pemirsa, media sosial menjadi salah satu platform yang sering digunakan untuk menginformasikan kampanye dan visi misi calon kepala daerah. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita bisa tahu sosok calon yang tepat di tengah pencitraan? Pendeta Hendrek Lokra, sekretaris dari Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia, akan memaparkannya dalam segmen Hikmah Siang. Tahapan pemilihan kepala daerah serentak telah dimulai. Masa kampanye di berbagai daerah kini telah dimulai dan berbagai perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat kini tengah berebut suara dari masyarakat melalui berbagai medium, mulai dari sosial media hingga secara langsung. Kini tengah menebar janji kepada kalangan masyarakat untuk mendapatkan suara mereka. Dan tentunya masyarakat kini harus dengan seksama memilah-milah kemudian menyeleksi manakah calon pemimpin kepala daerah yang harus mereka pilih untuk tentunya mendapatkan pemimpin yang terbaik. Lantas sebenarnya calon kepala daerah yang mana yang terbaik menurut pandangan agama? Dan kali ini kami telah berada di kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan kami akan bertanya langsung dengan Pendeta Hendrek Lokra selaku Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. Selamat siang, Pendeta. Bapak, mungkin bisa dijelaskan sedikit, kali ini masa kampanye sudah dimulai. Lantas sebenarnya sosok calon kepala daerah yang bagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini? Ya, yang pertama kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dan khususnya warga gereja untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi, dalam hal ini pemilihan kepala daerah, dan perlu untuk mengecek track record. Itu yang paling penting, track recordnya dari seorang calon pemimpin, karena kita akan memilih seorang pemimpin yang punya perspektif, bisa memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama, bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan juga bisa menjamin keadilan merata untuk semua. Jadi pemimpin, ada banyak sebetulnya kriteria pemimpin, tetapi kami lebih menekankan kepada bagaimana mengecek track record. Orang yang punya cakap dalam melakukan sebuah kepemimpinan atau memimpin masyarakat, dia punya rekor yang baik bagaimana kebebasan beragama bisa dijamin dan bagaimana punya perspektif tentang distribusi keadilan yang merata bagi semua masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, suku, dan lain sebagainya. Kita butuh pemimpin yang punya visi masa depan yang baik. Oke. Saat ini penggunaan medsos juga sudah mulai marak tentunya, dan itu juga digunakan untuk kampanye para calon kepala daerah, dan hoax di mana-mana dan sangat mudah untuk digunakan oleh berbagai pihak. Ini sebenarnya berbahaya nggak sih, Pak? Sebetulnya berbahaya karena itu literasi media yang kami juga dorong dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Itu sangat penting untuk masyarakat bisa teredukasi, bisa melakukan check and recheck, jangan langsung percaya kepada satu berita tanpa kita mengecek apa benar berita itu, tingkat kebenarannya seperti apa. Tapi yang paling penting juga adalah semua yang tampil di media sosial itu adalah polesan, dan karena itu yang paling penting bagi kami adalah mendorong masyarakat, dalam hal ini juga warga gereja, untuk melakukan check and recheck secara sungguh-sungguh. Supaya kita bisa menemukan profil kepemimpinan yang sungguh-sungguh membela kepentingan masyarakat dan warga negara. Itu yang paling penting menurut kami. Oke. Berarti apakah itu artinya track record seorang calon kepala daerah itu merupakan hal yang paling penting dalam sosoknya? Rekam jejak itu penting karena kita akan melihat visinya dia itu dari, bukan visi dan misi itu bukan muncul
seketika, itu bisa didesain oleh tim kampanye yang baik. Tapi dari rekam jejak itu kita bisa tahu sosok pemimpin ini punya konsisten tidak dengan visi yang dia pegang. Karena yang paling penting itu adalah satu kata dan perbuatan. Itu integritas, itu nilai yang paling fundamental dalam menyeleksi seorang pemimpin. Kalau pemimpin tidak bisa konsisten, ini berbahaya bagi penataan birokrasi maupun bagaimana mencegah tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Lantas kalau dalam tuntunan agama, Bapak, bagaimana sebenarnya kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kami selalu menggunakan kriteria dari Kitab Keluaran pasal 18 ayat 28. Seorang pemimpin, carilah seorang pemimpin yang cakap. Cakap artinya dia punya pengetahuan, punya visi tentang bagaimana pembangunan masyarakat, penataan birokrasi dan lain sebagainya. Haruslah orang yang takut akan Tuhan, artinya dia menghormati Tuhan, dan karena itu kalau dia menghormati Tuhan itu akan terwujud di dalam bagaimana dia menghormati masyarakat dengan cara melakukan implementasi sebuah kebijakan, tidak hanya sekedar janji-janji, tapi dengan sungguh-sungguh bisa menerjemahkan visinya itu dalam bentuk yang tadi saya katakan, menjamin kebebasan dan hak asasi manusia, kebebasan beragama, bagaimana dia bisa mendistribusikan keadilan dan menjamin bahwa masyarakat termasuk kelompok vulnerable group itu bisa mendapat layanan yang baik dalam untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Jadi takut akan Tuhan itu penting sekali, dan ada satu kata kunci juga, haruslah orang yang benci terhadap pengajaran suap. Jadi kalau orang pemimpin sudah tergoda dengan suap, dengan gratifikasi dan lain sebagainya, pemberian, nah ini berbahaya bagi sebuah demokrasi dan penataan masyarakat. Karena bagi kami yang paling penting itu sebetulnya adalah kalau masyarakat ditawarin sesuatu untuk memilih pemimpin seperti itu, harusnya kita sudah punya kode etik dan kita harus punya moral force untuk mengatakan bahwa dia tidak pantas pemimpin seperti ini, atau orang seperti ini tidak pantas menjadi pemimpin masyarakat. Karena cara-cara yang dia pakai itu akan berbahaya bagi masa depan penataan birokrasi dan pelayanan publik yang sangat banyak yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin ini. Takut terhadap suap, ya Bapak ya? Ya, berani menolak pengejaran suap. Benar. Kemudian kita akan membahas soal sosok di balik calon kepala daerahnya. Seberapa pentingnya ini orangnya maupun kelompok di balik calon kepala daerahnya ini? Tentu ada banyak kelompok yang bermain di sekitar situ, di balik mendukung calon-calon tertentu. Dan kita harus juga punya referensi yang banyak, bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, kepada pimpinan atau kepada tokoh masyarakat. Kira-kira ada apa di balik itu? Dan di balik itu sebetulnya adalah yang paling kita peringatkan adalah jangan sampai terjebak pada oligarki. Karena oligarki itu merusak demokrasi. Jadi kalau orang yang sudah mulai, dan saya rasa ada agak sulit untuk karena politik itu butuh cost dan pasti akan ada dukungan seperti itu, tapi kita bisa lihat sebetulnya orang seperti apa, siapa di balik itu yang sebenarnya punya visi yang baik, punya sudut pandang yang baik terhadap pembangunan demokrasi. Kalau uang dipakai untuk menggoda masyarakat dan itu didukung oleh kelompok oligark tertentu seperti itu, berarti itu berbahaya untuk sebuah demokrasi. Berarti bukan hanya sosoknya, tapi juga kelompok di balik sosok calon kepala daerah itu penting. Penting. Ya? Baik, terima kasih Pendeta atas waktunya. Itu tadi merupakan sosok calon kepala daerah yang baik, yang memang harus dipilih oleh masyarakat, bukan hanya berdasarkan siapakah sosoknya, namun juga integritasnya, rekam jejaknya, kemudian juga kelompok di balik calon kepala daerah tersebut. Dari Jakarta, Syah Al-Hadar, Rifki Adi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.